Sebelumnya, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tanah dan fungsinya dalam kehidupan. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Sivana Novia Dwi Prakasanti dengan 3 angka NIM terakhir 017. Yang kedua Ponia dengan 3 angka terakhir 018, dan saya Wahyu Kusumayasa dengan 3 angka terakhir yaitu 021. Nah, adapun subtopik yang akan kami bahas pada kesempatan presentasi kali ini, yang pertama ada pentingnya tanah untuk kelangsungan hidup, kemudian yang kedua peranan organisme tanah, dan yang ketiga proses pembentukan tanah, yang keempat komponen tanah, dan yang terakhir yaitu sifat kimia tanah. Baik, untuk presentasi pentingnya tanah untuk kelangsungan hidup akan dibawakan oleh saya sendiri. Mana pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup, di mana tanah ini merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Oleh karena itu, tanah harus dapat menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon, sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Nah, tumbuhan ini memerlukan unsur hara atau nutrisi pada tanah yang berupa mineral-mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Kemudian untuk peranan tanah, di mana peranan tanah ini yang pertama yaitu sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, di mana tanah ini berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, pada tanah juga terdapat bakteri, meskipun tidak dapat terlihat. Pada saat pengamatan kita dapat melihat bermiliar-miliaran hewan dan bakteri yang hidup di atas dan di dalam tanah. Kemudian peranan yang kedua yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, di mana berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan lainnya dilakukan di atas tanah. Sebagian besar rumah manusia dibangun di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan rumah dan berbagai macam kerajinan dan perabotan rumah tangga yang terbuat dari tanah. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu sebagai penyedia dan penyaring air, di mana sumber air berada di dalam tanah, meskipun banyak juga yang terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya menggali tanah sampai beberapa meter untuk membuat sumur. Air tanah yang dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih ini berasal dari tanah, biasanya dimanfaatkan untuk diminum, digunakan untuk mandi, mencuci, dan masak oleh masyarakat. Selanjutnya itu tentang peran organisme tanah, di mana peranan organisme tanah ini, tanah menyimpan miliaran organisme di dalamnya. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah yaitu 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dapat dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Di mana peranan organisme tanah yang pertama itu ya sebagai dekomposer. Benar, organisme tanah ini telah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap
bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup, misalnya daun-daunan yang telah jatuh, kemudian ranting-rantingan dan jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan bantuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa disebut mineral tanah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai reaksi kimia dalam tanah, di mana bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian, di mana penguraian herbisida ini dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Dan selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pencegah penyakit tanah, mana pada kondisi normal memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian untuk pupuk pestisida. Dan untuk yang nomor 5, yaitu sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah, di mana tanah ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Partikel yang ada di dalam tanah itu adalah pasir, liat, dan debu. Dan untuk peranan organisme tanah yang keenam yaitu sebagai pengatur kesuburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah, di mana struktur tanah ini merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi satu gumpalan. Di mana partikel-partikel tanah ini direkatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah ini akan bercampur dengan tanah dan membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah, di mana gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan tanah. Untuk proses pembentukan tanah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, dan udara. Tanah ini terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Jadi, proses pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologis, di mana faktor fisiknya yaitu iklim, sinar matahari, angin, serta curah hujan. Iklim dan sinar matahari ini akan mempengaruhi suhu bumi. Apabila terjadi perubahan suhu panas dan suhu dingin yang ekstrim, maka dapat mengakibatkan batuan-batuan mengalami pelapukan. Curah hujan yang tinggi akan mempermudah terjadinya proses pelapukan batuan.
Adapun apabila terjadi benturan antara angin dengan batuan, dapat mengakibatkan batuan tersebut mengalami pelapukan. Selanjutnya yaitu faktor kimia, di mana faktor kimia ini yaitu perubahan kimia dan air. Air akan bersenyawa dengan karbon dioksida membentuk asam karbon. Asam karbon merupakan pelarut yang kuat sehingga dapat menghancurkan mineral batuan. Setelah itu, oksigen akan bersenyawa dengan mineral dalam proses oksidasi. Mineral batuan akan terurai sehingga batuan menjadi lapuk dan mudah pecah. Berbagai mineral akan menyerap air dan proses hidrasi. Akibatnya, mineral mengembang dan menjadi lunak serta terpecah oleh pelapukan dan erosi. Adapun adanya air dan batuan dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pelarutan pada bebatuan. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologis, di mana faktor biologis ini yang mempengaruhi yaitu pembentukan tanah. Pembentukan tanah ini yaitu mikroorganisme tanah dan vegetasi tumbuhan lumut. Adanya mikroorganisme tanah yang dapat menguraikan sisa-sisa tumbuhan yang mati. Hasil penguraian tersebut akan menghasilkan asam organik yang dapat melarutkan banyak mineral pada batuan. Akibatnya, batuan akan mengalami pelapukan. Adanya vegetasi tumbuhan lumut dapat menyumbangkan jasadnya di atas permukaan tanah yang dapat mengakibatkan batuan menjadi lapuk sehingga akan membentuk tanah. Selanjutnya yaitu komponen tanah, di mana komponen tanah yang pertama yaitu batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Komponen tanah yang kedua yaitu udara. Pada tanah terdapat rongga-rongga berisi udara. Rongga udara tersebut terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Selain di antara partikel tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Komponen tanah yang ketiga yaitu humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang telah gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Komponen tanah yang keempat yaitu air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu pula tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen tanah yang kelima yaitu mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Di dalam kerak bumi inilah banyak terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Beberapa ion positif yang ada dalam tanah adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan ion-ion negatif yaitu nitrat, fosfat, dan sulfat. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Komponen tanah yang keenam yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah.
Baik, selanjutnya yaitu sifat kimia tanah akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia tanah. Di mana sifat kimia tanah yang pertama yaitu koloid tanah. Koloid tanah ini merupakan bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi per satuan berat massa tanah. Koloid organik atau humus tersusun dari atom C atau karbon, hidrogen, dan oksigen bersifat amorf, mempunyai kapasitas tukar kation atau KTK yang lebih tinggi dari mineral liat dan lebih mudah dihancurkan dibanding dengan liat. Kemudian sifat kimia tanah yang kedua yaitu kapasitas tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation atau KTK tanah adalah kemampuan koloid tanah dalam menjerap dan mempertukarkan kation. Kapasitas tukar kation tanah tergantung pada tipe dan jumlah kandungan liat, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Oleh karena itu, besarnya kapasitas tukar kation tanah sangat menentukan tingkat kesuburan tanah. Selanjutnya, sifat kimia tanah yang ketiga yaitu pH tanah. pH tanah sangat mempengaruhi status ketersediaan hara bagi tanaman. Pada pH yang netral yaitu 6-7, ketersediaan hara menjadi optimal dalam hal jumlah maupun kesetimbangan unsur hara dalam larutan tanah. Reaksi pH tanah di luar kisaran netral 6-7 itu dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah ketersediaan unsur hara tertentu dan kadang malah menyebabkan kelebihan ketersediaan unsur hara lainnya. Baik, sekian penjelasan mengenai sifat kimia tanah dari saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan selamat sore.